Apa ini? Inkarnasi Tiadao ragu-ragu sejenak. Tetapi segera, dia mendapat jawaban dari tangan Tiadao. Sebuah kata yang tidak asing baginya. Ini terluka oleh jiwa pedang. Dan mengandalkan pengetahuan Tiadao yang luas, inkarnasi Tiadao juga mengerti apa itu dalam sekejap. Kekuatan unik yang sepenuhnya berasal dari tubuh praktisi, yang bukan milik yurisdiksi surga. Atau lebih tepatnya, yang disebut jiwa pedang dan niat pedang semuanya dihasilkan oleh praktisi itu sendiri. Yang jauh dari aura berarti ditinggalkan di jalan surga, sehingga jalan surga sulit dikendalikan. Itu hanya Bita. Berapa banyak kekuatan yang bisa kamu kumpulkan sendirian? Beraninya kamu berdiri bahu-membahu dengan dunia. Dunia ini adalah ketergantungan jalan surga. Menilai dari skala seluruh dunia, itu jauh lebih baik daripada jiwa pedang kecil yang terkondensasi dalam tubuh Feng Tianxing. Kekuatan Feng Tianxing masih lemah. Baru saja Yidao telah menunjukkan nilai yang seharusnya dimiliki oleh jiwa pedang. Dalam kondisi yang relatif sama, ia dapat melukai sarana pertahanan yang kuat pada level yang sama. Tapi jalan surga tidak terburu-buru. Dan inkarnasi jalan surga tidak terburu-buru. Dalam pertempuran di alam yang sama, selain keterampilan dan kesabaran yang bersaing, ada poin lain, yaitu kekuatan-kekuatan sendiri. Feng Tianxing hanyalah manusia biasa, dan tidak mungkin dibandingkan dengan Tiandao dalam hal ini. Saat ini hanya kebuntuan sementara. Inkarnasi Tiadao memegang tombak panjang di depannya, dan menghembuskan udara kotor. Karena kamu sangat ingin melawanku, maka aku akan mengizinkanmu. Begitu kata-kata itu jatuh, inkarnasi Tiadao menginjak satu langkah, menginjak celah dalam kesadaran Feng Tianxing untuk mengeksplorasi kebiasaan, dan menghindari deteksi Feng Tianxing dengan beberapa langkah, dan langsung membunuh Feng Tianxing, menusuk lurus dengan tombak di tangannya. Feng Tianxing menutup matanya saat ini, dan setiap gerakan inkarnasi Tiadao berada di bawah kendalinya. Bukan karena Feng Tianxing menyadari beberapa cara hebat dari langit dan bumi, dia juga tidak tiba-tiba menerobos banyak alam, cara dia menghadapinya sangat sederhana. Saya memejamkan mata, melindungi semua persepsi saya, hanya menyisakan eksplorasi kesadaran, dan berusaha sekuat tenaga untuk sementara waktu mengisi celah dalam kebiasaan eksplorasi kesadaran saya dengan seluruh perhatian saya. Kesadaran seperti gelombang yang terus-menerus dilepaskan dari tubuh, satu demi satu. Mungkin kesadaran di sekitar Feng Tianxing sudah berakhir, tetapi lebih jauh lagi, ia menghadapi pengenceran. Keberadaan pengenceran, inilah yang membentuk celah kesadaran yang dimiliki setiap orang. Ini awalnya adalah salah satu kartu truf terakhir untuk inkarnasi surga untuk mengalahkan musuh. Tetapi Feng Tianxing merespons dengan cepat, karena pada saat ini, sesuatu yang lebih tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah kecerdasan Tiadao, dan itu adalah backhand yang ditinggalkan oleh Bai Guanxing. Keberadaan Bai Guanxing, yang merupakan guru sekaligus teman, benar-benar membebaskan Feng Tianxing dari perasaan sendirian dan tidak berdaya saat ini. Saat dia menggunakan jiwa pedang untuk mencoba, itu menandai tekadnya untuk melawan. Jiwa pedang adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh kesadarannya, dan itu juga sesuatu yang belum dicoba oleh kedua avatar. Sekarang saya sudah mencobanya, dan efeknya bagus, tapi itu hanya bagus. Masih ada jalan panjang untuk pergi untuk membantu dia melarikan diri. Melihat sekilas, rute penyerangan inkarnasi Tiadao, Feng Tianxing menekan tombak Tiadao dengan backhand, dan bilahnya meluncur ke tangan inkarnasi Tiadao. Dengan kekuatan jiwa pedang, inkarnasi Tiadao harus menanggung kekuatan penuh. Jadi dia hanya membuang tombak di tangannya, mengepalkan tinjunya, dan langsung mendatangi Feng Tianxing. Apakah Anda ingin melepaskan kesempatan untuk menyerang dan menahan pukulan inkarnasi Tiadao? Tidak. Feng Tianxing menembak dengan pisau di tangannya. Tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Dengan memutar tubuhnya, menghindari kepalan inkarnasi Tiadao dengan berbahaya, Feng Tianxing menggertak dirinya sendiri, dan pedang di tangannya menunjuk langsung ke dada inkarnasi Tiadao. Anak ini. Inkarnasi Tiadao tiba-tiba mundur. Dan pada saat yang sama, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, bola api terbentuk dari udara tipis. Api biru menari perlahan, tetapi pada saat itu meninggalkan telapak inkarnasi Dao Surgawi, itu langsung mekar. Api yang mengepul itu seperti matahari yang terik, menelan tubuh Feng Tianxing. Di atas langit, inkarnasi Dao of Heaven muncul dengan santai. Akhirnya ditipu. Setelah inkarnasi Tiadao mengambil ingatan yang relevan tentang jiwa pedang, dia meninggalkan jebakan ini untuk Feng Tianxing. Jebakan yang tidak akan berhenti ketika dia mengayunkan pedang di tangannya. Gelombang udara yang menghanguskan menghambur ke arah wajah, dan inkarnasi Tiadao tiba-tiba membuat matanya sedikit kosong. Tidak mungkin. Bagaimana manusia biasa memiliki kekuatan seperti itu? Dalam api yang menyilaukan, gelombang udara tiba-tiba mengganggu gelombang panas yang tenang. Sikat. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari kobaran api. Tangan Feng Tianxing tidak bisa lagi menangkapnya, tetapi di sisinya, ada cahaya pisau tajam di sekujur tubuhnya. Dengan cahaya pisau, dia memotong api ganas dari inkarnasi Dao Surgawi, jadi dia tidak bisa mendekat.
Setelah meninggalkan api, Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat tangannya, dan senyum tipis muncul dari sudut mulutnya. Menangkapmu. Suara mendesing. Lusinan rantai emas muncul dari udara tipis, mengikat erat anggota tubuh inkarnasi Dao of Heaven. Feng Tianxing menghentikan pisau panjang yang dia lambaikan, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kontrak, pedang kemenangan. Seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tangan Feng Tianxing, langsung ke langit. Dengan raungan Feng Tianxing, pisau panjang itu terpotong. Ledakan. Angin kencang menyapu tanah, pasir dan batu tertiup kemana-mana, pepohonan tumbang, dan seluruh dunia menjadi gelap saat ini. Tidak ada yang bisa dilihat. Jiang baru saja melihat Feng Tianxing bertarung lagi, dan sekarang dia tidak dapat melihat dengan jelas. Tetapi dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa arah pertempuran ini bukan seperti yang dikatakan orang lain. Feng Tianxing akan kalah. Melihat retakan halus yang muncul di tirai cahaya tidak jauh dari sana, Jiang menoleh untuk melihat sekelompok setan yang masih menonton di kejauhan. Lupakan saja. Mari kita lakukan sendiri. Jiang memusatkan seluruh kekuatannya pada tinjunya, dan itu merupakan pukulan berat bagi tirai cahaya. Setelah pukulan berat ini, retakan pada tirai tipis semakin besar. Jiang sangat gembira dan meninju satu demi satu. Liu Setianluo di kejauhan melihat keributan di sini, dan mengerutkan kening curiga. Sampai dia melihat sekilas retakan yang menyebar di seluruh tirai tipis, dia segera memesan. Semua anggota klan dengarkan perintahku. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Selamatkan Feng Tianxing. Ada pertunjukan. Li Setianluo memimpin serangan ini dengan tangannya sendiri. Dia adalah yang paling kejam dari semua iblis. Dan dia juga yang memiliki gerakan paling kuat. 3 kali, 5 kali dan 2 kali. Ada lebih banyak retakan. Melihat kesempatan untuk memecahkan sangkar surga sudah dekat, Li Setianluo mengertakkan gigi. Metode rahasia batu giok beracun. Satu pemikiran tentang alam semesta. Di depan Liu Setianluo tiba-tiba muncul 2 massa udara di sekitarnya. Pada saat massa udara ini muncul, seolah-olah seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua warna kehilangan warnanya, dan sudut mulut Liu Setianluo tiba-tiba dipenuhi dengan sedikit warna merah cerah. Sepertinya aku masih belum mahir dalam trik ini, tapi itu sudah cukup. Saat Liu Setianluo mengangkat tangannya dan menunjuk, sinar cahaya yin dan yang menembus langsung melalui tirai cahaya yang ditinggalkan oleh Tiadao. Sepertinya puluhan ribu tahun telah berlalu, dan sepertinya hanya sesaat, sangkar yang dipadatkan oleh inkarnasi surga, yang melambangkan tulisan tangan dari keberadaan terkuat di dunia, telah rusak.